Salah satu identitas bangsa dan negara Indonesia adalah budayanya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Indonesia kaya akan warisan budaya. Banyak keanekaragaman budaya dari para nenek moyang yang harus kita lestarikan. Bentuk pelestarian ini bukan hanya dari aspek kesenian saja, tetapi juga dalam kemanusiaan dan keberagaman. Halo, perkenalkan aku dengan Tita, founder dari Surosmith. Surosmith sendiri merupakan usaha di bidang kerajinan perhiasan dengan teknik tradisional. Kami berdiri sejak tahun 2017. Untuk lokasi pembuatan kami ada di Kota Gede, Yogyakarta. Untuk arti nama Surosmith sendiri itu sebenarnya berasal dari nama simbah buyut saya. Simbah buyut saya namanya Surosmito, dan karena Smith adalah pandai besi dan biar terlihat lebih modern, maka saya gabungkan Surosmith. Awal terbentuknya Surosmith sendiri di tahun 2017 itu iseng-iseng karena waktu itu mau ada kondangan gitu, kayak butuh perhiasan yang dipakai sendiri. Nah, waktu itu aku kesana untuk buat. Waktu aku buat itu ternyata kayak keluarga aku tuh banyak yang nanya, ini tuh kamu bikin di mana kok bagus banget. Terus aku bilang, aku bikin sih desain sendiri, terus aku bikin di Kota Gede. Oh ya udah, waktu itu kayak pengen gitu kan, terus minta aku untuk bikinin. Nah dari situ aku kayak lah kok terus banyak keluarga yang pesen, dan waktu itu mereka kayak, daripada ini kamu mending jualan aja, maksudnya ini bagus banget loh hasilnya. Dari situ karena aku udah beberapa kali, mungkin ada kayak lebih dari 5 kali ke pengrajin, dan mendengar cerita-cerita mereka yang kemudian maksudnya dulu mereka pernah kerja di toko yang besar, terus kayak ya udah kalau toko yang besar kan mereka tuh kayak sebagai pengrajin aja ya, terus mereka kayak punya juragan sendiri gitu, dan apa yang mereka dapatkan dari apa yang mereka kerjakan itu nggak sebanding waktu itu. Nah dari situlah kayak aku, wah ini mungkin bisa istilah kalau bahasa Jawa ditenani nih usaha perhiasan ini. Nah dari situ aku kayak awal 2017 itu aku inget banget, bulan April itu aku memberanikan diri kayak posting di Instagram. Waktu itu kayak cuman ada 3-4 produk, karena aku kan waktu itu habis lulus kuliah, dan menurutku kayak perhiasan tuh bukan sesuatu yang murah buat aku waktu itu. Dan dari situ aku kayak bikin kayak cuman 4 produk, nggak berapa lama tuh ada yang pesen. Maksudnya wow banget dengan harga yang menurut aku nggak murah di waktu itu. Aku foto cuman beberapa aja, ada yang pesen, aku kan kayak jadi semakin percaya diri gitu loh. Nah waktu itu aku terus langsung ya udahlah, di awal 2018 itu aku keluar dari kerjaanku yang sebelumnya, terus aku kayak bener-bener seriusin itu, dan akhirnya kayak di tahun 2020 aku ya emang bener-bener settle, udah ada tempat juga untuk Surosmith gitu. Untuk produk Surosmith sendiri ini ada salah satu yang memang paling awal kita buat, ini yang kayak pertama banget kita buat dulu, kayak mutiara gitu. Ini sekarang udah nggak produksi lagi sih, cuman ini yang jadi cikal bakal Surosmith. Nah ada juga yang ini merupakan signature design, ini dari koleksi namanya From My Girlfriend Garden. Ini emang aku desain sendiri, ini inspirasinya dari kebun di belakang rumah yang tanamannya liar gitu. Nah ini dijadikan kalung sama gelang. Kalau untuk cincin, kita biasanya yang paling banyak disukain tuh kayak batu-batu yang berwarna cerah. Ini ada yang blue sapphire. Juga kalau pakai diamond biasanya kecil-kecil kayak gini. Nah ini salah satu yang memang kita desain sendiri dan paling banyak disukain. Terletak di Kota Gede, Yogyakarta, terdapat tempat perhiasan yang turut melestarikan salah satu warisan budaya leluhur, yaitu Surosmith. Surosmith adalah tempat pengrajin dan penghasil perhiasan yang menghadirkan desain dinamis dan modern. Namun dalam proses pembuatannya dilakukan secara tradisional. Surosmith menggunakan metode pengolahan perhiasan yang sudah ada sejak zaman Mataram kuno. Keindahannya yang memikat tidak hanya terlihat pada perhiasannya saja, tetapi juga dihadirkan dari lingkungan kerjanya.
Ini disebabkan karena Surosmith turut memberlakukan sistem kesetaraan terhadap pekerjanya, di mana tidak ada jarak di antara mereka, sehingga kedekatan tetap terjalin. Jadi kalau untuk visi dan misi Surosmith sendiri itu ada 3 sih kita. Itu ada kesetaraan, kolaborasi, dan pelestarian budaya. Kenapa aku bilang ada 3 visi dan misi itu? Karena kami di Kota Gede itu menurut cerita pengrajin yang dulu mungkin mereka bekerja di tempat-tempat yang besar atau di pabrik yang besar dan toko-toko yang besar itu, mereka memang kayak apa ya, istilahnya hanya dianggap sebagai pekerja harian saja. Dimana kalau menjadi pengrajin sendiri, pengrajin perhiasan, perak ataupun emas itu 10 tahun pengalaman itu belum tentu cukup untuk mereka bisa membuat perhiasan yang bagus gitu. Dan waktu itu saya berpikir kayak, aduh, ini kayak nggak bisa sih kalau misalkan untuk membuat kerajinan ini kayak aku hanya punya satu tempat, satu studio, terus mereka cuma jadi pekerjaku. Itu mungkin lebih simpel, tapi aku pengen mengangkat mereka gitu loh, menganggap pengrajinku sendiri itu sebagai mitra. Kita bermitra, sistem perdagangan di Surosmith sendiri itu fair karena mereka mention harga yang mereka butuhkan untuk membuat satu perhiasan itu berapa, mereka mention dan kami membayarnya, enggak yang model misalkan kayak oh ya udah aku gaji aja mereka UMR terus mereka harus membuat kayak kalau bisa sebanyak-banyaknya 100 perhiasan atau berapa dalam sebulan. Kalau di kami sih enggak. Di Kota Gede untuk pembuatan perhiasan itu masih tradisional sekali prosesnya. Mungkin kayak dengan apa ya, alat yang modern itu bisa aja lebih mudah juga, kayak tinggal pakai molding dengan lilin, terus lebih cepat juga. Misalkan satu molding saya bisa langsung buat kayak 100 anting atau 100 liontin gitu, bisa cepat. Tapi kalau dengan kolaborasi itu saya membuat desain yang modern, yang masih apa yang bisa dipakai untuk kayak zaman sekarang masih relevan dan prosesnya tuh masih tradisional. Jadi kayak aku mengkombinasikan 2 hal tersebut supaya kayak itu bisa dijual juga dan masih melestarikan produk yang proses pembuatannya tradisional itu. Dan untuk pelestarian budaya sendiri, kita semua kayak tahu di Kota Gede itu memang yang terkenal adalah peraknya. Itu sudah zaman Mataram kuno. Kota Gede itu memang tempat pembuatan perhiasan juga alat makan raja waktu itu kayak keris dan lain-lain, pokoknya semua yang berbahan kayak logam dan juga perak ataupun emas itu kayak pusatnya zaman kerajaan Mataram kuno itu memang ada di Kota Gede itu hingga sekarang. Dan awalnya mereka kayak berkembang dan terus bertahan itu hingga saat ini, dari zaman dulu sampai sekarang, dan sekarang tetap masih ada. Apa yang Surosmith kerjakan itu merupakan suatu bentuk kayak pelestarian gitu, pelestarian dari pembuatan perak sendiri. Walaupun sekarang tuh yang kayak jadi kendala, tidak banyak kayak anak muda yang membuat usaha perhiasan perak itu kayak sustainable gitu loh di Kota Gede. Saya sendiri untuk sekarang pengrajin itu kayak hampir semuanya usianya tuh kayak 40 tahun ke atas. Tidak ada anak muda di sana yang kayak mulai membuat kerajinan perak lagi. Dan mungkin dengan munculnya usaha-usaha yang baru, misalkan kayak seperti Surosmith, nggak harus Surosmith tapi kayak banyak juga anak muda yang mulai membuat usaha dengan perhiasan dengan basis Kota Gede juga. Nah mungkin dengan adanya banyak usaha-usaha kecil ini nanti akan memunculkan kayak bibit baru gitu loh, kayak ada anak muda lagi yang mau untuk meneruskan usaha kerajinan perak gitu, yang mereka menekuni pembuatan perhiasan dan perak gitu. Untuk Surosmith sendiri hubungan dengan pengrajin itu biasanya Surosmith saya biasanya akan membuat desain untuk perhiasannya, lalu saya masukkan ke pengrajin, lalu mereka biasanya akan mention tingkat kesulitannya seperti apa, terus ini harganya berapa, terus kami nanti udah sepakat untuk harganya berapa yang mereka mention, lalu mulai proses pembuatannya. Nah setelah proses pembuatan itu kami memasarkannya kebanyakan 80% penjualan kami itu via online, itu via website, ada marketplace juga.
dan via sosial media. Nah, sejak tahun 2020 kami sendiri sudah punya galeri, home gallery yang lokasinya ada di Jalan Wonosari, itu tidak jauh dari Kota Gede, sekitar 10 menit saja. Nah, lalu ya udah penjualan bisa secara langsung juga secara online. Dan kami sendiri sekarang sudah punya 3 untuk tim marketing sendiri. Mereka biasanya ngurusin website sendiri, ada untuk ngurusin sosial media juga ada, dan juga untuk pembelian langsung seperti itu. Untuk penjualan secara langsung, Surosmith sendiri mempunyai home gallery sejak tahun 2020. Lokasi home gallery kami ada di Jalan Wonosari, itu tidak jauh dari Kota Gede, itu hanya sekitar 10 menit. Dan untuk tim marketing kami ada 3 orang, itu nanti yang mengurus sosial media, untuk website, dan juga untuk penjualan langsung. Untuk pembuatan perhiasan di Surosmith sendiri itu memang prosesnya masih sangat tradisional. Itu hampir tidak berubah sejak zaman Mataram kuno. Kalau untuk yang modern masa kini itu kayak mudah sekali untuk membuat perhiasan tuh, kayak tinggal membuat cetakan, molding, lalu dicor, dan itu bisa jadi banyak sekali. Tapi untuk proses tradisional itu memang lebih panjang, jadi kayak melalui peleburan. Dan untuk alat yang masih kami gunakan sendiri di Kota Gede itu ada namanya gembosan. Gembosan itu kayak semacam api gitu, terus nanti kayak dia masih terus diinjak-injak gitu, dan anginnya akan keluar gitu. Nah, di Kota Gede masih menggunakan itu, jadi prosesnya memang lebih lama daripada pembuatan perhiasan modern. Yang membuat perhiasan di Kota Gede sendiri dan di Surosmith unik itu karena memang satu dengan yang lainnya, walaupun modelnya sama, itu nggak bisa benar-benar sama persis karena itu memang buatan tangan. Untuk teman-teman mahasiswa yang mau terjun langsung di bidang sosiopreneur, menurutku itu peluangnya masih sangat banyak sekali. Terutama kayak di Indonesia ya, apapun yang kalian cari itu pasti ada yang bisa membuat gitu loh. Untuk kedepannya itu tuh kayak sangat berpeluang sekali pengrajinan apapun, kayak kalian kalau melihat sekitar pasti ada. Dan untuk pesannya sih menurutku, buatlah suatu usaha bermanfaat, nggak hanya buat diri kalian sendiri, nggak hanya untuk cari profit, tapi juga memberikan manfaat untuk semua yang ada di bisnis kalian, mulai dari pembuatnya, mulai dari siapapun yang membantu usaha kalian, karyawan, siapapun, customer juga, buatlah itu menjadi sesuatu kayak yang mempunyai manfaat. Surosmith memberikan pesan dan makna dari setiap produk yang dihasilkan. Budaya yang luhur muncul dalam Surosmith, tidak hanya dalam perhiasan yang diproduksi, tetapi juga dalam penerapan tata nilai serta norma-norma. Surosmith telah menjadi sociopreneur yang menggerakkan kita semua untuk kembali melestarikan citra bangsa dan budaya yang kita cintai.